Dan itu disebabkan karena referensi samar-samar yang dia peroleh. Di antara referensi itu justru menarik dia supaya kemudian dia tidak berpijak kepada kebenaran. Kan kita harus paham ya, seluruh para santri dan para santriwati, para tamu pada teras kehidupan ilmu. Fitnah syubhat itu hari ini kuat sekali. Makanya tidak mengherankan kalau zaman hari ini disebut dengan zaman fitnah. Hari ini disebut dengan zaman fitnah. Tidaklah zaman hari ini disebut oleh Allah dengan zaman fitnah, kecuali salah satu makna fitnah itu apa? Samar-samar. Untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Tidak usah kita membicarakan yang benar dan yang salah ya. Kita hari ini membedakan antara laki-laki dan perempuan aja sulit dan susah. Ini laki atau tidak ya? Perempuan atau laki nih? Ini ada kejadian yang bisa untuk kita korelasikan. Saya pernah ketika menjaga istri saya di rumah sakit, biasanya kalau pagi ada office boy yang membersihkan kamar rumah sakit. Saya tahunya perempuan. Karena memang saya pahamnya office boy-nya itu rata-rata perempuan. Karena itu rumah sakit bersalin. Ada satu waktu ada office boy masuk. Saya kemudian dia lupa ngetok pintu kamar istri saya. Langsung masuk. Saya langsung tinggi suara saya. Istri saya juga menjerit. Kenapa? Karena saya lihat itu perempuan. Karena saya lihat laki-laki. Kok masuk nggak ketok pintu? Saya kan harus jaga aurat istri saya gitu. Istri saya pun juga marah. Langsung narik korden dan berkata, kok nggak ngetok pintu dulu mas gitu. Ternyata yang kita panggil mas, ternyata dia bilang, maaf pak, saya perempuan. Saya nggak laki-laki. Padahal rambutnya pendek, kemudian pakaiannya betul-betul kayak laki-laki. Tidak lama setelah itu, 2 menit, 3 menit ada office boy lagi. Pakai jilbab dan berkata, maaf pak, ini perempuan kok, teman saya perempuan. Memang gayanya begini. Disitulah kita akhirnya mengkorelasikan. Hari ini, untuk mengenali laki-laki dan perempuan itu aja susah. Untuk mengenali barang KW dan barang ori sekarang sulit. Untuk membedakan bakso yang berformalin dengan bakso yang tidak berformalin, sulit. Kalaulah hanya untuk mengenali bakso yang berformalin dan tidak berformalin, kita susah. Untuk membedakan barang KW dan barang ori, sulit. Untuk membedakan mana perempuan, mana laki-laki sekarang kita juga tidak gampang. Apalagi ketika kita hari ini hidup pada zaman fitnah. Ketika setiap orang itu bisa bicara dan setiap orang bisa memberikan narasi dan setiap orang itu bisa mendapatkan akses untuk dilihat oleh ribuan orang. Sehingga akhirnya fitnah itu betul-betul menyebar dan menjadi syubhat dalam kehidupan masyarakat sampai masyarakat itu bingung bagaimana mereka mendefinisikan kebenaran dalam kehidupan mereka. Dan kita mendapati hari ini itu sudah semacam itu. Dan banyak sekali yang kemudian kita jumpai, banyak pemikiran dan narasi yang dibuat itu sebenarnya supaya menarik kita dari jalan kebenaran dan supaya kita mengikuti jalan kebatilan. Di packaging, dikemas dengan cara yang terbaik. Lalu kemudian banyak orang ketika dia lemah ilmu, akhirnya membenarkan syubhat itu, lalu mengikuti syubhat itu, tanpa disadari syubhat itu akhirnya merusak hatinya. Saya akan sampaikan. Saya akan sampaikan sebuah hal. Saya akan memberitahukan kepada kita, memberitahukan kepada kalian semua, bagaimana syubhat itu hal yang sangat luar biasa, memang sudah terjadi semenjak Rasulullah mendakwahkan agama ini. Saya masih ingat, mungkin kalian masih ingat di dalam surat Al-An'am ada sebuah peristiwa ketika Allah itu mengharamkan bangkai. Ketika Allah itu mengharamkan bangkai, orang-orang musyrik itu membuat syubhat. Mereka datang kepada para sahabat. Mereka ngomong kepada para sahabat Nabi. Benar, ini kalau dalam konteks pembicaraan kita ya. Benar nih,
kalian mengharamkan bangkai itu? Para sahabat menjawab, iya, kami telah diharamkan bangkai. Lalu lihatlah narasi yang diberikan sama orang-orang musyrik. Kalian itu aneh deh. Bangkai itu yang mematikan Allah, kalian haramkan, tidak boleh dimakan. Padahal yang mematikan bangkai itu siapa? Allah. Sisi yang lainnya, kalian menghalalkan sembelihan tangan kalian. Padahal yang menyembelih itu tangan kalian. Lalu orang-orang musyrik berkata, sejak kapan tangan kalian itu lebih baik? Sejak kapan tangan kalian itu lebih suci daripada perbuatan Allah ketika mematikan hewan? Para sahabat yang saat itu sudah mengharamkan bangkai, tiba-tiba mendapatkan narasi yang semacam ini. Mereka akhirnya berkata, oh iya juga ya. Bukankah yang mematikan hewan itu adalah Allah? Tapi bukankah sembelihan itu adalah disembelih dengan tangan kita sendiri? Lah, kok kita menghalalkan yang disembelih tangan kita, tetapi justru mengharamkan apa yang diperbuat oleh Allah? Dan hampir para sahabat itu ingin menghalalkan kembali bangkai. Sampai Allah turunkan salah satu ayat di dalam surat Al-An'am. Ketika Allah turunkan di dalam surat Al-An'am maka itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Sampai kemudian Allah turunkan surat Al-An'am, dan surat Al-An'am itulah yang akhirnya itu kemudian kembali meluruskan pemahaman para sahabat Nabi. Disitulah kita akhirnya paham. Disitulah kita ngerti betul. Masya Allah ya. Bahwasanya itulah yang dinamakan syubhat. Syubhat itu kayak angin surga, tetapi di dalamnya itu memang jalan kerusakan. Syubhat itu merupakan perkara-perkara yang tampaknya dinilai baik, tetapi justru dia itu memerangi kebenaran. Dan ini termasuk salah satu perkara yang merusak hati. Ini termasuk perkara yang merusak hati. Contoh, orang terkena syubhatnya kapitalis, sekulerisme. Pokoknya beragama itu sudahlah cukup di masjid, cukup di rumah, cukup di pesantren. Dalam konteks pasar, mal, negara, tidak usah menghadirkan agama. Supaya kemudian agama itu tidak usah terkotori dan ternodai dengan perilaku-perilaku yang tidak benar. Orang kalau membenarkan, rusak pikirannya. Akhirnya dia tidak sadar. Dia mengkapling-kapling agama, syariatnya Allah hanya di tempat-tempat yang kecil. Dari pondok, rumah, masjid, musola, dan tidak boleh lebih daripada itu. Kalau orang mengatakan semua agama itu adalah baik gitu ya, maka kemudian dia akhirnya tidak memiliki keyakinan kepada agama Allah, yaitu adalah Islam. Memang betul, semua agama itu baik, tetapi agama yang benar itu cuma satu, yaitu adalah Islam. Allah tidak meminta kita hanya menjadi baik, tapi Allah menyuruh kita supaya kita memilih yang baik dan benar. Dan itu yang menjadi sebuah petunjuk. Makanya hari ini kita ini dikepung dengan berbagai macam perkara yang bisa menjadikan seseorang itu kebingungan. Karena memang tidak mudah hari ini untuk menentukan arah mana yang harus kita ikuti. Kita ini harus betul-betul memberikan effort dan pengorbanan supaya betul-betul tahu yang benar itu benar adanya. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu bisa jadi merupakan hasil dari framing yang tidak kita sadari di belakang mata kita. Mereka bekerja untuk merubah yang benar menjadi batil, yang batil itu supaya diserupakan menjadi yang benar. Dan itu yang dinamakan syubhat. Syubhat itu kalau sudah direspon, masuk ke dalam hati, ngerusak itu. Seluruh permukaan hati itu akan menjadi rusak. Lalu kemudian jadilah apa yang terjadi. Lalu menganggap dosa itu menjadi biasa. Menganggap perbuatan maksiat itu tidak apa-apa. Menganggap perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh Allah dan dibenci oleh Allah itu tidak apa-apa dilakukan. Makanya doa yang harusnya tidak pernah kita lepaskan dalam keseharian kita. Dan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga hati itu apa? Mintalah kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah yang benar-benar adanya. Lalu kami diberikan kekuatan untuk mengikuti yang benar. Dan tunjukilah yang batil itu batil adanya ya Allah. Supaya kemudian kami mampu untuk meninggalkan kebatilan itu dan menjauhinya.